Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjera Ari Susanto. Di kesempatan kali ini saya mau sharing aja, cerita aja kepada teman-teman, utamanya Pas Trooper ya, mengenai narasi-narasi keumatan yang disampaikan oleh Ustadz Haris Mujahid rahimahullah. Jadi Ustadz Haris Mujahid adalah salah seorang yang banyak sekali yang menginspirasi saya, teman-teman sekalian. Baik inspirasi secara pribadi maupun inspirasi bergerak untuk ya berdakwah, tentunya dengan segala keterbatasan yang saya miliki ya, bagaimana beliau berpikir mengenai umat ya. Ini sebenarnya luar biasa. Nah, maka di kesempatan kali ini saya akan mengutip beberapa pemikiran-pemikiran beliau yang semoga ya bisa jadi bisa menginspirasi kita, menjadikan kita lebih bergerak, atau paling tidak saya akan mendokumentasikan dari apa yang selama ini saya pernah berinteraksi kepada beliau. Dan juga tidak hanya saya saja ya, ada Pak Bilal, ada tim perintis, dan juga teman-teman yang ibaratnya dulu langsung belajar ya, yang sanatnya langsung belajar kepada Ustadz Haris Rahimahullah. Kebetulan karena saya dulu sering banget berinteraksi dengan beliau, baik ketika di event ataupun dalam secara personal, bahkan dalam keluarganya sering beliau tuh ngobrol baik di mobil, saat bahkan dalam satu hotel tidur satu kamar ya. Kadang kita rame-rame tidurnya di dalam satu kamar, ataupun dalam kuliah subuh beliau menyampaikan ya untuk tausiahnya ketika kita safar, ketika beliau dalam mobil dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya pemikiran-pemikiran. Tapi di sini saya akan kutipkan beberapa di antaranya ya, biar video nanti tidak terlalu panjang dan semoga nanti kita berseri. Maka teman-teman yang belum subscribe di channel ini, subscribe saja. Kita akan belajar sama-sama mengenal sosok Ustadz Haris Mujahid rahimahullah dalam hal pemikiran-pemikiran. Baik, yang pertama, apa yang menarik yang pernah beliau sampaikan adalah di antara berbagai kelompok ya, berbagai kelompok kaum muslimin hari ini. Kita lihat hari ini kaum muslimin berpecah-pecah dalam berbagai bentuk kelompok-kelompok ya. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C ya, dalam bentuk ormas, dalam bentuk organisasi, dalam bentuk jamaah pengajian. Itu artinya berkelompok-kelompok, ada banyak sekali kelompok-kelompok. Namun yang beliau sampaikan bahwasanya lebih penting kesadaran bahwa semuanya ini adalah ibarat bak seorang anak yang kehilangan ya, anak yatim yang kehilangan orang tuanya gitu. Jadi sebesar apapun kelompok ini ya, kurang lebih ya, dia sebagaimana mau dia lintas internasional, mau seperti apapun, dia hanya ibarat seorang anak yatim yang tidak punya ayah yang melindungi gitu. Maka kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang ya mohon maaf ya, di berbagai negara itu terdolimi ya. Kita lihat teman-teman di Rohingya, teman-teman di Palestina, teman-teman di, ada banyak di mana kaum muslimin itu karena dia kehilangan ayah gitu, kehilangan seorang yatim ya. Tidak ada yang memberikan perlindungan, tidak ada yang, bahkan karena dipecah-pecah dengan sistem kolonial dalam sistem kenegaraan itu tidak bisa saling membantu gitu. Nah, kita cuma bisa berdoa. Bayangkan itu saudara kita loh, didolimi, tidak punya rumah, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa, tapi kita bisa apa gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk apa? Bahwa kita seperti anak yatim yang tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan. Bahkan di Indonesia sendiri terpecah-pecah dalam berbagai bentuk kelompok ya. Apapun lah, apapun. Kita nggak usah sebut merek ya. Nanti malah jadi permasalahan. Termasuk Pas Al-Kasau sendiri adalah satu kelompok yang dia ya tidak lain sebagai anak yatim tersebut ya. Anak yatim yang boleh dikatakan ya tidak punya tempat bernaung ya, tidak punya tempat bernaung, tidak punya tempat yang dia melindungi ya. Maka seyogyanya menjadi pemikiran beliau bahwa sesama anak yatim yang nanti akan dipersatukan oleh satu, yaitu kita mengimani dalam sunnah ya, dalam agama kita nanti kita akan dipersatukan kembali, tapi di akhir zaman oleh satu pemimpin yang namanya Imam Mahdi ya. Sampai nanti kelompok ini dipimpin oleh Imam Mahdi ya, kita ngasih sama-sama anak yatim. Maka hendaklah sesama anak yatim ini, ini nasihat yang luar biasa dari sosok Ustadz Haris, pemikiran yang luar biasa. Sesama kelompok, sesama pejuang, sesama organisasi muslim, hendaklah itu saling tolong menolong, saling melindungi, saling menjaga. Kita kan miris kadang ya, karena berbeda pendapat, udah saling serang, saling caci, seperti Pas Al-Kasau kemarin ya. Habis-habisan dibully karena apa ya? Karena tidak ada, apalagi tidak ada tabayun ya, cuma melihat dari media kemudian menganggap ini sesat dan sebagainya. Masya Allah ya, kalau ada kaum muslimin menganggap sesat ya tabayun dulu. Sampai Masya Allah kami kemarin sangat-sangat bersyukur ketika ada Syekh Ghozi ya, beliau salah satu ulama dari Madinah. Beliau mendengar tentang Pas Al-Kasau, tapi beliau juga galau, pasalnya selentingannya begini-begini. Beliau 2 minggu ada di Ayub untuk mengkaji Pas Al-Kasau, dan beliau mengatakan ya ini biasa-biasa saja, artinya tidak masalah gitu. Bahkan pemikiran-pemikiran Ustadz Haris sama beliau banyak yang
di tanda kutip beliau tuh ya sepakat seperti itu, bagaimana bertadabur ya terhadap ayat Al-Qur'an atau mengambil inspirasi dari Al-Qur'an gitu. Nah, tapi kita nggak usah ke sana. Tapi bagaimana kelompok-kelompok ini kenapa sih sibuk war gitu, sibuk perang gitu, sibuk saling cemooh, saling serang. Kita sama-sama anak yatim. Nah, ini pemikiran beliau. Maka di sini pas Al-Kasau ya, di dalam 10 karakter para pastor bergenerasi unggul diajar untuk tasamuh gitu. Tasamuh itu ya bagaimana kita mencintai, bertoleransi. Hati kita tuh tidak ghil, ya, tidak ada ghil ya terhadap kelompok lain. Terhadap diri kita juga tidak boleh ujub ya. Kita ya ibarat kata kaum muslim ini semuanya nih kaum muslimin, semua kelompok bersatu saja belum tentu menang gitu berarti. menghadap tantangan zaman ya, menghadap di luar itu bagaimana orang ingin tanda kutip ya menghancurkan Islam itu. Ini bersatu aja belum tentu menang, apalagi berjalan sendiri-sendiri ya, dan saling sikut. Nah, bagaimana bisa ya? Bagaimana dengan cara seperti itu kaum muslimin ini akan jaya? Tidak akan mungkin untuk jaya. Maka ya sama-sama anak yatim ya. Kalau ada kekurangan ya dinasihati dengan cara baik ya. Jangan dilukai kehormatannya, jangan dihinakan, jangan dicemooh di tengah jalan. Dinasihati dengan baik ya. Supaya ya sebagaimana Anda tuh suka diberikan nasihat. Kalau kekurangannya dibantu. Kalau dia kurang mandiri disokong supaya mandiri. Nah, hendaklah sesama anak yatim ya. Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, beliau sampaikan bahwasanya hiduplah secara mulia, jangan sibuk dengan perasaan pribadi. Ini quote yang luar biasa. Bahkan quote yang terakhir yang beliau posting di Facebook menjelang beliau wafat gitu. Jadi sangat memalukan kalau seorang muslim cemen banget. Ya memang kalau kita lihat ada pepatah ya, kalau orang rendah tuh hanya sibuk memperbicarakan orang seorang gitu. Sedangkan orang besar itu berbicara ide. Ya. Maka sangat remeh-temeh ketika seorang muslim bicara tuh hanya perasaan-perasaan pribadi, sibuk dengan problem-problem pribadi ya. Ya memang kita akan menghadapi problem pribadi, misalnya misal anak rewel, misalnya kita pas rezekinya pas kurang baik sehingga rumah tangga dapurnya kualinya agak goncang gitu. Ya benar, semua orang mengalami itu. Tapi apa kita hidup hanya untuk hal-hal yang remeh seperti itu? Maka beliau katakan ya dalam status beliau terakhir di Facebook itu, keresahan kita untuk Islam. Nah, jadi kita ketika sudah berpikir yang besar, insya Allah yang kecil-kecil ini Allah akan tolong gitu. Ya, yang kecil-kecil ini Allah akan tolong. Kita sibuk bagaimana mengabdi kepada Islam ya. Ya, bagaimana kita memikirkan. Ya, spesifiknya misalnya kaum muslimin banyak yang sakit hari ini. Ya, banyak yang sakit hari ini, Masya Allah. Nah, pas Al-Kasau salah satunya ya, dari pemahaman yang saya pahami dari Ustadz Haris bahwasanya ya kita mengambil segmentasi dakwah di bidang kesehatan gitu. Ya, kita tidak mampu memberikan dia obat, tidak bisa memberikan uang untuk dia kemoterapi misalnya, tidak bisa memberikan dia biaya untuk operasi misalnya. Nah, bagaimana tanpa obat, tanpa kemoterapi, tanpa operasi, tanpa ya misalnya memasang alat-alat yang super canggih dalam tubuhnya, kita bisa membantu mereka gitu. Dan kesehatan ini hajat besar loh untuk kaum muslimin. Ya, hajat besar di antara kaum muslimin. Kita harus turun tangan, harus bahu-membahu. Ya, sampai beliau tuh ibarat kata ya menentang sebuah status quo gitu. Bahwasanya ya kita kan diberikan akal. Nah, ini perspektif pemikiran beliau. Kita kan diberi akal ya. Akal ini Allah kasih dengan sangat luar biasa, kecanggihannya tuh luar biasa. Kita memahami bahwasanya manusia nih, saya juga antum, teman-teman semua, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman, insya Allah tuh bentuknya ya sama, komposisinya juga akan sama. Telinganya tetap 2, hidungnya akan 1, matanya cuma, ya ini kita ngomong umumnya, matanya ada 2, jantung ada 1, ya memang ada kelainan, ada jantungnya 2 misalnya. Tapi komposisi secara umum sama, dia ada usus besar, dia ada organ gerak, dia ada organ pernapasan, itu bentuknya tuh sama. Sejak zaman dulu sampai hari ini. Logikanya kalau objeknya sama, diteliti ribuan tahun, solusinya akan sederhana gitu. Bukan semakin jauh semakin rumit, bahkan semakin tidak ketemu ini solusi-solusinya. Ya tentu kita menghargai upaya di antara kaum muslimin ataupun di antara melakukan penelitian, tapi itu bukan tanggung jawab mereka saja. Kita pun boleh turun tangan untuk bisa membantu. Nah, sebagaimana Ustadz Haris, walau beliau sekolahnya ada di aeronautical engineering ya, di bagian struktur rangka dan pesawat terbang. Beliau dengan
ilmu itu beliau belajar berguru ya tentang pengobatan tradisional gitu. Beliau pernah cerita ya sekitar ada 50 metode pengobatan yang beliau itu pelajari, beliau kaji, beliau juga belajar dari berbagai sumber, dari buku, dari literatur, mulazamah ke ahli-ahli praktisi terapinya, kemudian katakanlah ada YouTube juga beliau pakai untuk belajar, buku-buku juga beliau pakai untuk belajar. Beliau itu gigih sekali dalam mencari ilmu ya. Bahkan misalnya dalam beliau belajar bekam ini, beliau pertama kali belajar bekam dulu habis waktu 3 bulan, beliau tuh ngelaju ya dari Bandung ke Solo karena waktu guru bekam beliau tuh orang Solo gitu. Ngelaju sampai setiap minggu sekali, 1 minggu sekali sampai 3 bulan beliau tuh hanya untuk sampai memahirkan satu ilmu tentang bekam gitu, tentang hijamah. Ya, beliau dengan timnya, masya Allah, kesungguhan beliau ya keluar keluar biaya, ya keluar tenaga, ya keluar segala-galanya ya beliau untuk bagaimana bisa mengambil ilmu gitu. Nah kembali ke topik tadi, harusnya itu makin sederhana, maka beliau berpikir dalam kesederhanaan. Pengobatan itu kalau bisa dalam pikirnya sederhana dulu. Bagaimana kalau orang kan tidak tinggal di kota semua, yang akses ke kesehatan modern itu cepat gitu. Kita juga berpikir dalam iman kita. Di akhir zaman nanti semua teknologi akan shutdown ya. Ustadz Ihsan Tanjung juga sudah menjelaskan tentang fenomena akhir zaman nanti akan teknologi akan shutdown. Nah, bagaimana kaum muslim bisa bertahan nanti untuk menjaga kesehatannya nanti di akhir zaman? Atau ya yang di pelosok-pelosok lah, yang jauh-jauh. Atau paling enggak kita lagi di rumah. Di rumah kita kan nggak semua rumah ada dokternya kan. Ya. Tidak semua ada ahli medisnya di rumah. Kalau terjadi sesuatu, apa yang dilakukan gitu? Bagaimana menterapi mandiri di rumah? Bagaimana kalau ada tetangganya seseorang yang tidak mampu, dia penerima zakat, tidak bisa mengakses biaya selain mohon maaf dikampanyekan untuk carikan donasi, kita bisa bantu apa sih? Dengan kita punya skill pengobatan atau dengan seorang muslim yang dia cerdas, yang Allah berikan hikmah, bisa memikirkan metode pengobatan yang bisa membantu ribuan orang, maka itu luar biasa gitu. Nah, maka ini bentuk dari bagaimana beliau itu hidup dengan mulia, supaya beliau itu betul-betul mengambil langkah yang luar biasa di tengah kaum muslimin untuk apa? Keresahannya tuh keresahan berkaitan dengan umat, gimana membantu umat sehat dengan murah. Bahkan kalau ada yang mengatakan, wah pelatihan PAS mahal ya. Mahal itu relatif teman-teman. Bayangkan dengan seseorang mengikuti pelatihan PAS itu menghemat biaya belanja pengobatan itu hemat banyak sekali, jutaan gitu. Ya. Jutaan Masya Allah. Nah ini banyak sekali testimoni dari alumni yang bersyukur ketika merapat PAS Al-Kaso awalnya harus biaya sekian untuk berobat ya, untuk keluhannya. Bisa dengan terapi di rumah, alhamdulillah bismillah sembuh. Ya berlepas yang namanya pengobatan ini hanya bagian dari ikhtiar, ada yang mungkin kurang cocok dan ya itu bagian dari sunatullah. Karena pengobatan apapun pasti ada yang tidak cocoknya gitu kan. Nah ini keresahan beliau, bagaimana memikirkan umat, bagaimana turun bisa membantu memberikan solusi, hadir karena beliau katakan kalau kamu tidak jadi bagian dari solusi ya kamu artinya bagian dari masalah, karena pilihan solusi pasangannya itu masalah gitu. Kalau kamu tidak jadi diri Anda itu hidup mulia sebagai bagian dari solusi ya artinya jadi bagian dari masalah atau orang yang kita jadikan target untuk kita selesaikan gitu. Nah, Anda mau pilih yang mana gitu. Oke, yang ketiga beliau sampaikan ya dalam hal keumatan. Wah, ini nggak sengaja udah 13 menit ya. Baru kita bahas 3 ya. Yang ketiga adalah bertaubat dari riba. Jangan bermuamalah dengan orang yang menganggap riba itu biasa-biasa saja. Tidak mau taubat. Tidak mau tahu bahwa itu dosa. Tidak mau tahu itu betul maksiat. Jangan muamalah dengan dia. Karena apa? Katakanlah kalau kita bermuamalah dengan seseorang, baik itu staf karyawan atau partner bisnis atau dalam berjamaah ya gitu. Kita kan butuh pertolongan Allah ya. Namun kalau Ustadz Haris sampaikan, nah bagaimana dalam barisan kita butuh pertolongan Allah, sedangkan ada bagian yang mengundang perang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahkan Rasulnya. Nah, kan dalam ayat-ayat tentang riba jelas bahwasanya kalau seseorang yang riba sama artinya dengan berperang melawan Allah dan Rasulnya ya, mengajak perang. Ya kapan menangnya gitu, kapan berhasilnya sebuah organisasi, sebuah kelompok ketika ya ini dalam perspektif beliau ya, ketika di dalamnya justru ada yang melawan pertolongan Allah. Oh, kita butuh pertolongan Allah ya, kita bernapas saja butuh pertolongan Allah, jantung kita berdetak aja kalau Allah nggak tolong kita nggak akan bisa gitu kan. Namun dalam berjuang, dalam kita mencapai sebuah visi misi, malah ada di antara anggota kita itu yang melawan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah bagaimana kondisinya kalau teman kita itu sudah bertaubat ya, mengatakan bahwa dia mau bertobat, dia mau perbaikan diri. Ya nggak apa-apa kalau sudah komitmen seperti itu, artinya dia tobat, dia tidak mau
ibaratnya menambah lagi struktur hutang ribanya, syukur kita bantu dia untuk lepas dari riba gitu. Ya, bukan kita bayar hutangnya ya. Mungkin kalau ada proyek yang kita bisa kerjasama atau memberi dia pekerjaan dan sebagainya, sepanjang dia ada komit taubat dengan riba, enggak masalah. Nah, karena apa? Ya riba ini akar masalah kerusakan bahkan bangsa ini, akar kerusakan ekonomi. Ya. Nah ini harus disadari. Bahkan diantaranya rapopolah riba sedikit, masya Allah, dosa sedikit, dosa besar di pandangan Allah itu semuanya besar gitu. Nah, jadi beliau pernah berjuang untuk ya bagaimana bisa membantu untuk solusi untuk kaum muslimin yang bermasalah dengan riba ya, walaupun belum berhasil ya. Dengan beliau pernah melakukan sebuah proyek, nah belum berhasil ya paling tidak ya beliau memberikan edukasi gitu. Karena menyadarkan seseorang berkaitan dengan riba itu tidak mudah gitu. Karena apa ya, riba itu sangat menggoda. Bayangkan dengan hanya BPKB kalau sekarang ya, BPKB itu kita dapat modal usaha, nanti modal usaha kan lebih untung. Betapa banyak usaha yang hancur justru ketika di dalamnya tercampur dengan riba. Naudzubillah, ya kan? Mungkin wah ini bisnisnya udah naik nih, ayo dikasih riba sedikit biar bus ke atas, malah nyungsep ke bawah gitu. Ya karena tidak akan menang ya, siapapun manusia berperang melawan Allah dan Rasulnya. Nah itu bang, ada yang orangnya tidak taat tapi pakai riba kaya raya, ya istidraj ya. Kita nggak usah menempuh jalur-jalur yang seperti itu dan kembalikan ke masing-masing yang memang punya keyakinan mau seperti apa. Yang jelas kita sudah tahu ya dari para guru, dari para ustadz berkaitan dengan riba ini, ya kita berhenti ya, kita tidak menggunakan dana riba. Ya, oke. Kemudian yang kelima ya, keempat ya, bahwasanya kita harus menyalakan cahaya. Ya, maksudnya cahaya seperti apa? Syiar-syiar kaum muslimin itu ya hari ini ya ada yang menyalakan tapi umumnya tuh redup ya. Bagaimana muslimin itu sudah tidak peduli dengan agamanya gitu. Nah, kita tentu melihat ini oknum ya. Namun sebagian besar bayangkan ya, menyepelekan masalah sholat, bayangkan, masya Allah ya. Berapa banyak hari ini kalangan muda yang dia itu tidak sholat ya, tidak sholat 5 waktu, atau sholat tapi sholatnya meremehkan gitu. Berapa banyak diantaranya yang tidak mau, bukan tidak mau ya, menganggap bahwasanya membuka aurat itu biasa-biasa saja. Padahal dengan membuka aurat, rekening dosa berjalan, argo dosanya itu berjalan. Ya, ketika dia sudah tahu itu hal yang wajib, itu dalam agama diwajibkan, tapi dia tidak mengamalkan, ataupun dia misalnya bodoh, tapi sebenarnya juga sudah dengar seperti itu, tapi tetap ngayal untuk memilih tidak menutup aurat. Bayangkan kerusakan-kerusakan seperti itu. Jadilah kita itu sebagai orang yang ibarat suatu kegelapan ya, kita bagian yang menumbuhkan ya, memberikan cahaya tentang syiar-syiar Islam. Maka kalau dilihat di Pas Al-Qasas, salah satu syiarnya syiar memanah, berkuda ya, termasuk berenang ya, termasuk olahraga panahan, olahraga berkuda. Berkuda ini masya Allah biayanya besar, mahal gitu. Untuk biaya masalah kuda, perawatannya juga mahal. Kudanya sendiri itu ringkih juga, gampang sakit, maka perawatannya harus ekstra. Tapi Ustaz Haris mengatakan, nah kalau kita mengimani dalam ayat disuruh menambatkan kuda-kuda di jalan Allah, nah ayat itu kan untuk kaum muslimin, ya tambatkan saja, nanti insya Allah ada berkah. Kan juga ada hadis yang mengatakan di dalam tiap ubun-ubun kuda itu ada keberkahan. Bahkan ada ustadz yang menjelaskan, ada dalam hadis yang lain, kalau kita memang meniatkan untuk menambatkan di jalan Allah, dari kencingnya, dari kotorannya, dari apa yang dia makan, apa yang itu semuanya menjadi sedekah. Nah ini luar biasa. Dan bahkan kalau kita menyimak dari paparan para ustadz berkaitan dengan akhir zaman, nantinya kan kuda ini dipakai di akhir zaman sebagai kendaraan ketika kaum muslimin kembali memperoleh kejayaannya gitu kan. Nah, apakah Anda tidak tertarik misalnya kita menjadi bagian yang dapat jariah ya? Entah kuda keturunan keberapa nanti di akhir zaman itu adalah dulu-dulunya di tahun 2023 itu ada kontribusi kita di sana. Termasuk juga syiar panahan ya. Nanti panahan yang dipakai di akhir zaman itu ada kontribusi kita. Ya walaupun kontribusi kita tuh hanya mensyiarkan atau kita latihan memanah buat orang lain semangat memanah, memfasilitasi area untuk panahan, memfasilitasi guru panah, apa saja ya untuk sunah-sunah tersebut, syiar-syiar agama tersebut. Dari syiar yang sifatnya wajib, dari syiar yang sifatnya sunnah, kita semuanya jadi bagian ya. Ya, jadi bagian dari diri kita menampilkan. Termasuk Ustaz Haris menyampaikan masalah ini, imamah ini ya. Kita namakan petizat. Bagaimana Rasulullah itu mencintai menggunakan surban ya. Surban beliau menggunakan warna hijau, warna putih ya, kadang warna hitam ya, sepanjang yang saya tahu ya. Ini yang ngajarin pakai surban tuh Ustaz Haris. Masya Allah, bahkan beliau tuh pakai surban awalnya kan sering copot, akhirnya minta dijahit nih, jadilah surban yang sekarang dipakai di petizat. Dan ini dibuat dengan desain beliau, ketebalannya juga beliau setting supaya apa? Supaya kita pakai nyaman, enak, tidak panas gitu. Bahkan kalau untuk outdoor ini pernah ada kejadian pas toper jatuh, karena qadarullah beliau tidak membawa
helm, ya wasilah ada ini empuknya ini beliau selamat gitu. Bismillah semuanya. Dan yang terakhir adalah, ya, terakhir di sesi kali ini ya maksud saya, biar tidak terlalu panjang, organisasi dakwah itu wajib mandiri. Nah, termasuk para dai-nya itu wajib mandiri ya. Wajib ini dalam perspektif beliau ya. Nanti jangan dihukumi wajib sunnah makruh dalam hal fikih ya. Tapi beliau mengapa? Karena ketika seseorang berdakwah dan dia tidak mandiri ya, kaitannya utamanya dengan ekonomi ya. Ya, bagaimana dia bisa menghidupi yang lain gitu. Bagaimana dia bisa berdakwah dengan optimal ya. Saya tidak mengatakan mungkin di antara Anda nanti di komentar itu ada guru yang penghasilannya kecil namun kemudian bisa berdakwah. Iya benar gitu. Alangkah ketika guru tersebut memiliki kecukupan ekonomi, beliau bisa berkontribusi lebih luas lagi dalam hal dakwah gitu. Nah, kalau organisasi mandiri itu sebenarnya dari mana? Itu sebenarnya kalau Ustadz Haris menyampaikan kaitannya dengan, ya jangan jadi organisasi peminta-minta, karena peminta-minta itu tidak disukai Allah. Ada idiom ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu kan. Janganlah kita jadi organisasi yang naudzubillah ya, naudzubillah misalnya harus nyari sponsor, meminta ke sana kemari dan sebagainya gitu. Ini dalam perspektif lo. Maka Pas Al-Kasau ya dituntut sambil harus mandiri ya. Organisasi Pas Al-Kasau harus mandiri, jamaah Pas Al-Kasau harus mandiri, Pas Trooper itu harus mandiri dalam dakwah. Ya, di antara Pas Trooper boleh misalnya membuat unit usaha pelayanan kesehatan tradisional ya. Kalau kaitan dengan legalitas ya nanti bisa minta rekomendasi ke Dinkes setempat untuk STPT ya, minta dibantu gitu kan. Karena namanya Dinkes itu kan melayani semua ya, melayani semua praktisi ya, baik tradisional maupun dari kalangan medis ya, minta dibantu nanti. Dengan membuka unit usaha, selain dia bisa berdakwah, bisa membantu yang sakit, bisa membantu orang yang sakit yang tidak mampu dengan keilmuannya, dia bisa dari unit usaha itu bisa punya ekonomi yang baik, ekonomi untuk menyekolahkan anaknya ke pondok-pondok, untuk menghidupi dirinya jadi lebih baik, untuk belajar lagi, untuk penajaman ilmu Pas Al-Kasau lagi, atau belajar ilmu input, belajar ilmu output dan sebagainya supaya layanan kliniknya jauh semakin bagus, belajar mekanisme bisnis, belajar pemasaran dan sebagainya. Supaya apa? Supaya impact dakwahnya jauh lebih luas dan kita dalam kondisi keadaan yang mandiri gitu. Dengan kita mandiri, visi misi kita dalam berdakwah Islam ya tidak bisa dibeli gitu kan. Ya, tidak bisa beli. Tapi kalau kita lapar, naudzubillah, bahkan ada yang berpindah imannya karena apa? Ya karena tidak mampu ya, karena tidak mandiri dia. Maka mungkin itu dulu diantara apa yang bisa saya sampaikan dari pemikiran-pemikiran beliau berkaitan dengan keumatan dan dakwah. Saya dalam menyampaikan mungkin ada sisi yang keliru, itu semata-mata di kekeluaran saya pribadi. Dan Ustadz Haris sudah meninggal ya. Beliau, kita doakan dari apa yang beliau ajarkan kepada kita, filosofi hidup, filosofi dalam berdakwah itu bisa kita teruskan sehingga menjadi amal jariah buat beliau, dan itu tumpangan amal kita bersama juga untuk kita nanti meneruskan ke generasi berikutnya. Insya Allah kita jumpa di vlog yang lain berkaitan dengan narasi juangnya Ustadz Haris bin Rahimahullah melalui Pas Al-Kasau ini, ataupun ya jamaah Pas secara umum ini. Subscribe biar nanti tidak ketinggalan. Saya Anjar Ariswanto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.